Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan ke modul 3, yaitu kelas kata. Kelas kata itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu verba berdasarkan semantisnya. Verba berdasarkan semantisnya terbagi menjadi 3, yaitu verba yang menyatakan perbuatan asli, verba yang menyatakan proses, dan verba yang menyatakan keadaan. Nah, saya akan memberikan contoh masing-masing dari verba tersebut. Yang pertama yaitu verba yang menyatakan perbuatan atau aksi. Contoh yang pertama yaitu adik mandi, dan contoh yang kedua yaitu Rama menendang bola. Nah, pada kata mandi dan kata menendang bola itu adalah mengandung makna perbuatan atau aksi. Jadi itu aksinya adalah mandi dan yang mandi adalah adik. Dan yang kedua itu aksinya adalah menendang dan yang melakukan aksi adalah Rama. Kemudian verba yang kedua yaitu verba yang menyatakan proses. Contohnya itu air membeku. Pada kata air membeku itu adalah air yang membeku itu adalah proses membeku. Jadi yang membeku itu adalah air. Dan yang ketiga itu verba yang menyatakan keadaan. Contohnya itu orang asing itu tidak suka masakan Indonesia. Nah, ini pada contoh kali ini adalah keadaan verba ini umumnya tidak dapat menjawab kedua jenis pertanyaan di atas. Nah, jadi ini bukan merupakan perbuatan atau aksi dan juga bukan merupakan verba proses. Dan ini verba untuk menyatakan keadaan tidak dapat dipakai untuk membentuk kalimat perintah. Dan yang kedua atau yang B itu verba berdasarkan bentuknya, dan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama verba asal. Verba asal adalah verba yang dapat berdiri sendiri. Itu contohnya di mana Bapak tinggal. Itu contohnya yaitu di mana Bapak tinggal. Nah, ini nih contoh kalimat tanya. Terus yang kedua itu verba turunan. Verba turunan adalah verba yang dibentuk melalui penambahan pada kata atau kelompok kata. Nah, verba turunan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama proses penurunan verba, yang kedua penggabungan prefiks dan sufiks, dan yang ketiga yaitu urutan afiks. Contoh proses penurunan verba, contoh kalimatnya yaitu para pengungsi berdatangan, dan yang kedua mereka kecurian mobil. Nah, untuk yang B itu penggabungan prefiks dan sufiks. Pada dasarnya, prefiks dapat bergabung dengan sufiks, namun dalam kenyataannya tidak sembarang sufiks. Dan yang ketiga itu, di dalam afiks terdapat kelaziman urutan tertentu. Urutan pertama diduduki oleh meng, terus menyusul kemudian per atau ber, sehingga terbentuklah memper dan member. Contohnya memperdalam dan memberangkatkan. Terus yang selanjutnya itu verba berdasarkan perilaku sintaksisnya. Nah, yang pertama adalah verba transitif. Verba transitif dibagi menjadi 3, yaitu verba ekatransitif. Verba ekatransitif itu verba transitif yang diikuti oleh satu objek. Contohnya yaitu Pak Lurah mendata warganya. Dan yang kedua, viver, melukis pemandangan. Nah, contoh kata mendata dan melukis pada kalimat di atas adalah verba ekatransitif, karena kedua verba ini memerlukan sebuah objek yaitu warganya dan pemandangan. Dan yang B itu adalah verba dwitransitif. Verba ini adalah verba yang diikuti oleh 2 nomina dalam kalimat aktif. Contohnya, Wira mengirimi Idayu bunga-bungaan, dan yang kedua mereka menyumbang kaum fakir miskin sembako. Nah, verba mengirimi dan menyumbang adalah verba dwitransitif karena masing-masing memiliki objek dan pelengkap. Terus yang ketiga yaitu verba semitransitif.
Contohnya, Ina sedang menulis surat, dan yang kedua itu Ina sedang menulis. Nah, kalimat di atas menunjukkan bahwa verba menulis adalah semi-transitif karena verba itu boleh memiliki objek dan boleh juga tidak memiliki objek. Kemudian verba yang kedua adalah verba tak transitif. Itu terbagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu verba tak transitif berpelengkap wajib. Nah, contohnya, mobil Pak Hari berjumlah 5 buah. Nah, pada kata berjumlah, pada kata berjumlah merupakan verba pelengkap. Dan yang kedua, yang B, yaitu verba tak transitif berpelengkap mana suka. Contohnya, usahanya terlalu menjadi. Nah, pada contoh kalimat ini bisa juga diganti menjadi usahanya telah menjadi besar. Nah, karena pelengkap itu tidak selalu hadir, maka verba yang berpelengkap mana suka seperti itu disebut verba tak transitif berpelengkap mana suka. Dan yang terakhir yaitu verba tak transitif tak berpelengkap. Contohnya, bibit kelapa itu tumbuh subur. Nah, pada kata subur di atas bukan pelengkap melainkan keterangan. Nah, dan yang terakhir yaitu verba berdasarkan berpreposisi. Nah, verba ini adalah verba yang diikuti oleh preposisi tertentu. Contohnya, ibu belum tahu akan atau tentang hal itu atau berita itu. Terus yang kedua, kami berterima kasih atas segala bantuannya. Nah, verba tahu akan atau tentang adalah verba berpreposisi. Nah, contoh lainnya itu sesuai dengan, teringat akan atau pada, terdiri atas, sejalan dengan, terbagi atas, dan lain-lain. Nah, mungkin penjelasan saya hanya sampai di situ saja mengenai kelas kata. Apabila ada yang belum jelas atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.